Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengesahkan tentang akhir cinta Fir'aun terhadap Asia istrinya. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Asia binti Muzahim dikenal sebagai istri Fir'aun yang paling dicintai. Berkat rasa kasih sayangnya yang dalam, Nabi Musa yang kala itu masih bayi dapat terselamatkan dari jeratan kematian yang ada di depan mata. Lantas benarkah Fir'aun begitu mencintai istrinya hingga mengabaikan semua hal? Sebagaimana disebutkan dalam sejumlah kisah para nabi, saat Fir'aun mendapatkan ramalan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan tahta dan tiraninya. Ia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir. Mengetahui hal itu, ibunda Nabi Musa yang bernama Maryam binti Imran dengan sedih hati menghanyutkan sebuah keranjang berisi Musa yang masih bayi ke sungai Nil. Siapa sangka keranjang tersebut justru dipungut oleh Asia binti Muzahim. Imad Al-Hilali dalam buku Ensiklopedia Wanita Al-Quran mengatakan, Asia kemudian terpincut dengan bayi laki-laki yang ia temui di sungai Nil dari belakang istananya. Ia kemudian mengabarkan hal itu kepada Fir'aun, suaminya. Meski Fir'aun menolak memberikan kesempatan hidup kepada si bayi, namun Asia terus merayu Fir'aun untuk mengizinkan anak laki-laki itu menjadi anak angkat mereka. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara mengenai Asia binti Muzahim, sebetulnya ia merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikenal sebagai seorang yang bertakwa. Namun karena rasa takut akan sikap tiran dan juga kufur yang dilakukan Fir'aun yang mengaku Tuhan, ia menyembunyikan keimanannya. Lantas bagaimana cara Asia menyembah Allah kala itu? Perlu diketahui bahwa Asia menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi, yang mana ia masih merupakan keturunan para nabi dan sisa-sisa penganut ajaran Nabi Ibrahim. Kala itu di Seantero Mesir tidak ada yang beriman, kecuali Asia, Hizkil seorang keluarga Fir'aun, dan seorang laki-laki yang memperingatkan Musa. Di kemudian hari, setelah ditinggalkan Nabi Musa yang biasanya tinggal di istana Fir'aun, Asia masih menyembah Allah secara sembunyi-sembunyi. Saat Fir'aun menyiksa Siti Masyittah yang keimanannya pada Allah telah diketahui Fir'aun, Asia berdiri memperhatikan dari pojok istana. Dengan jelas, ia melihat para malaikat naik ke langit membawa ruh Masyittah. Tatkala Allah menghendaki kebaikan istri Hizkil itu, Asia semakin bertambah yakin dan beriman kepada Allah. Tatkala Asia memperhatikan Masyittah, Fir'aun datang menyampaikan apa yang telah dilakukannya kepada istri Hizkil tersebut. Mendengar hal itu, kekesalan Asia pun tak lagi terbendung. Dengan lantang, ia berkata pada Fir'aun, "Celakalah engkau, wahai Fir'aun. Alangkah beraninya engkau kepada Allah." Mendengar ucapannya itu, Fir'aun lalu marah dan membentaknya, "Sepertinya engkau sudah gila, tertular kegilaan si Musa itu." Fir'aun pun membuatkan pilihan kepada Asia untuk berhenti beriman kepada Allah atau kembali mengakui bahwa Tuhan di muka bumi ini hanyalah Fir'aun. Asia pun memilih beriman kepada Allah. Mendengar demikian, Fir'aun naik pitam. Ia juga mengancam akan menyiksa dan membunuh Asia jika tetap dengan keimanannya. Akhirnya, Fir'aun memerintahkan untuk membuat 4 tiang pancang dan meletakkan sebuah batu besar di atas tubuh Asia. Sehingga, Asia memilih berada dalam penyiksaan hingga berpisah dengan dunia. Dikisahkan pula para algojo Fir'aun menyiksa Asia di bawah terik matahari. Hebatnya setelah mereka pergi, para malaikat segera menaungi tubuhnya, bahkan memperlihatkan kepada Asia rumah yang akan ia huni di surga. Semoga dengan kisah ini bisa menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.